Lalu bagaimana seharusnya tindakan Mahkamah Agung atas kasus bocornya dokumen perceraian Ria Ricis dan suaminya? Ya, apakah boleh pemirsa dokumen diakses oleh publik atau harusnya ditutup saja? Langsung saja kita tanyakan kepada pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Prof. Juanda, kalau menurut Anda ketika sebuah persidangan dilakukan secara tertutup, persidangan cerai, kemudian ternyata dokumennya di-upload, kemudian bisa diunduh oleh semua orang, apakah itu sah-sah saja? Prof. Juanda. Ya, saya kira begini ya, soal antara informasi publik dengan soal hak-hak privat seseorang yang secara hukum itu kan diatur di dalam ketentuan peraturan perundangan. Persoalannya memang ya soal putusan itu sendiri sebenarnya kan menyangkut persoalan pribadi orang. Ya, saya kira memang tidak perlu diakses atau bisa diakses oleh siapapun, apalagi kemarin itu kan persidangannya juga tertutup. Jadi ini kan soal pribadi. Dalam konteks soal pribadi dengan hak-hak publik itu kan harus mengerti secara jernih. Ya, menurut saya memang antara hak masyarakat untuk mengetahui setiap informasi, apalagi dia sebagai public figure. Saya kira ada ruang-ruang privat yang memang harus dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, dengan demikian saya pikir kalau memang ini tidak dapat diakses lagi, ini adalah bukan untuk dikonsumsi publik. Saya kira saya setuju dengan tindakan Mahkamah Agung yang katakanlah melindungi untuk seseorang atau hak seseorang tersebut. Prof. Juanda, tapi seingat kami dari Pengadilan Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dari MA juga sudah menjelaskan bahwa identitas mereka disamarkan, Prof. Menggunakan inisial. Dan itu memang sudah aturannya, semua kasus perceraian diunggah, dimasukkan ke dalam situs. Tapi kan ini kan karena publik, Prof. Karena publik yang mungkin dalam tanda kutip kepo banget, sehingga akhirnya viral di media sosial, Prof. Juanda. Ya, makanya saya kira tadi, ya, ada pembatasan hak-hak privat itu kalau sudah katakanlah merasa terganggu privasinya, saya kira memang itu adalah tidak bisa dibiarkan. Artinya sepanjang itu tidak merasa terganggu, walaupun memang inisialnya disamarkan, tetapi inisial ini kan sudah orang bisa menerka dan menebak siapa sebenarnya seseorang, apalagi seorang artis ya atau public figure. Saya kira memang ini adalah sebuah dilematis memang. Di satu sisi khalayak perlu tahu, tetapi perlu tahu ini kebebasan untuk mengetahui sesuatu terhadap privasi orang, saya kira harus dibatasi oleh undang-undang juga, dan itu merupakan hak setiap orang, pribadi orang untuk tidak dirugikan kalau memang sudah menyangkut soal publik, orang tahu misalnya oh ini hak atau nama baik atau hal-hal yang sifat privat, saya pikir perlu dilindungi. Tidak semua wilayah yang privat seperti itu perlu diketahui atau dibahas oleh publik seperti ini. Saya sependapat kalau memang itu adalah bukan soal privasi seseorang. Namun demikian saya setuju kalau memang ini adalah tidak dipublikasi kalau itu sudah sifatnya mengganggu seseorang, termasuk siapapun itu harus dilindungi oleh undang-undang. Ya, Prof, kalau seandainya orang yang menjalani sebuah persidangan, sebut dalam konteks ini misalkan sebuah persidangan cerai, kemudian putusan cerainya ini ada di dalam web Mahkamah Agung. Apakah ada peluang dari orang yang merasa keberatan untuk meminta supaya berkas mereka itu tidak dipublish oleh Mahkamah Agung? Apakah ada peluang tersebut secara hukum? Ya, itu yang melanjutkan sebagai sebuah konsekuensi bahwa tidak semua dalam zaman sekarang ini kebebasan ya, kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang, terus kemudian secara pribadi orang itu merasa terganggu, sehingga menurut saya
siapapun itu boleh meminta kalau dia sudah merasa terganggu, apalagi soal katakanlah di Indonesia ini berkaitan dengan sebuah budaya atau aib, ya, dan mungkin menurut seseorang yang kita pikir itu tidak ada masalah, tetapi soal perceraian mungkin dianggap itu adalah sebuah hal yang tidak tidak bagus, nilainya atau penilaian masyarakat. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang lumrah, cerai atau nikah segala macam. Tetapi dalam konteks ini saya pikir berhak juga yang bersangkutan untuk keberatan atas penayangan di akun tersebut, sepanjang memang adalah sifat privasinya sudah terganggu. Dan ini menurut saya merupakan sebuah merupakan bentuk hak asasi manusia atau hak asasi seseorang untuk mendapat perlindungan, tidak mendapat perlindungan atas adanya rasa tidak nyaman, tidak diganggu oleh penayangan tersebut. Saya kira itu adalah hak pribadi seseorang yang harus kita hormati. Baik, Prof Juanda, ini mungkin kasus karena penggugat maupun tergugat merupakan selebriti, dikenal publik. Tapi apakah ke depan MA, Mahkamah Agung harusnya betul-betul membatasi, memberikan akses terbatas kepada publik untuk mengunduh dokumen perceraian, Prof? Karena kemarin pertimbangan dari jubir MA, seingat kami, hanya karena 632.000 kali dilihat oleh publik. Iya, kan sebenarnya antara hak publik untuk tahu tentang sebuah informasi publik ya masyarakat. Tetapi kalau itu adalah seseorang yang menjadi objek itu merasa tidak terganggu, ya. Memang yang menjadi masalah sekarang semuanya adalah orang yang terkenal di masyarakat kita. Nah, sebenarnya kalau dia tidak terkenal, tidak menjadi pembicaraan umum, dan akibat dari kalau memang tidak menjadi pembicaraan umum, ya tentu orang tidak akan tertarik untuk membaca atau mengunggah akun tersebut. Sehingga dengan begitu banyaknya, ya karena dia adalah public figure, sehingga banyak sekali. Nah, dengan banyak sekali ini sudah mulai terasa bahwa yang bersangkutan merasa hak privatnya terganggu. Nah, oleh karena itu saya kira untuk ke depan perlu juga pengaturan secara detail. Ketika seseorang itu merasa terganggu, maka pada saat itulah hak publik itu tidak dipenuhi. Saya kira itu soal persoalan misalnya publik mengatakan ini adalah haknya, hak itu akan dibatasi oleh kewajiban untuk menghargai privasi orang lain, apalagi mereka misalnya merasa ini tidak layak untuk dijadikan sebagai objek pembahasan atau tontonan bagi publik misalnya. Saya kira ini harus kita hargai ke depan. Saya kira memang harus ada sebuah perlindungan di dalam ruang publik terhadap hak privat seperti ini. Baik, terima kasih Prof Juanda atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.